Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Aini. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai unsur intrinsik pada sebuah novel yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Mungkin beberapa orang sudah tidak asing lagi mendengar kata Cahaya Cinta Pesantren. Nah, novel pertama karya I. Ramadhan bergenre teen lead ini laris di pasaran dan telah diangkat ke layar kaca pada bulan Desember 2016 lalu oleh Raymond Handaya. Tak tanggung-tanggung, artis muda terkenal non-profesional ini dipilih untuk memerankan film remaja produksi Full Frame Pictures ini seperti Yuki Kato, Feby Palwinta, Feby Bling, Sylvia Bling, Rizky Febian, dan Fahri Muhammad. Berikut adalah rangkuman dari unsur intrinsik pada sebuah novel yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Nah, unsur intrinsik itu awalnya terdapat tema. Nah, tema dari novel ini adalah persahabatan. Kisah yang menceritakan kehidupan 4 remaja putri di dunia pesantren ini menggabungkan beberapa aspek sosial seperti pendidikan, drama, cinta, dan agama. Adegan-adegan konflik tidak terduga sampai manisnya cinta tergambarkan dengan sangat rapi, layaknya kehidupan normal yang dapat membuat pembacanya tersenyum-senyum baper, bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa peristiwa mengharukan juga disajikan secara renyah sehingga pembaca ikut tenggelam dalam keterharuan cerita penulis. Nah, berikut adalah bukti tema persahabatan yang dikutip dari novel Cahaya Cinta Pesantren. Nah, selanjutnya unsur intrinsik berikutnya adalah alur atau plot. Secara keseluruhan, novel ini memiliki alur maju atau alur progresif. Pernyataan ini dapat dibuktikan dari urutan peristiwa dalam novel yang latar waktunya tergambarkan maju. Berikut adalah cuplikan singkatnya. Selanjutnya, setelah membedah tema dan alur, unsur intrinsik berikutnya yang sama penting adalah tokoh atau penokohan. Tokoh cerita ialah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Di dalam novel ini, I. Ramadhan menggambarkan watak tokoh-tokohnya melalui beberapa cara, di antaranya melalui percakapan tokoh, perilaku tokoh, pikiran tokoh, maupun menyebutkan secara langsung. Nah, dari novel Cahaya Cinta Pesantren, berikut adalah penokohan yang terdapat di sebuah novel Cahaya Cinta Pesantren. Yang pertama itu ialah Marsila Silalahi atau yang dipanggil Sila. Marsila Silalahi, gadis asal Medan yang biasa dipanggil Sila ini adalah tokoh utama dalam novel. Sila dikategorikan sebagai tokoh protagonis dengan watak yang cerdas, tegas, teguh pendirian, supel, kreatif, lucu, namun nakal dan bandel. Watak tokoh digambarkan dengan baik oleh penulis hampir melalui semua cara, yaitu perilaku, percakapan, isi pikiran, lingkungan kehidupan tokoh, maupun dari pernyataan tokoh lain. Tokoh yang pada akhir cerita tidak terduga nasibnya ini diceritakan jalan hidupnya semenjak remaja hingga dewasa. Dari perjalanannya sampai akhir ajal, perkembangan watak Sila sangat menarik untuk diulas. Tokoh selanjutnya itu ialah Shirley Amanda atau dengan panggilan Manda. Wanita berkacamata pelatih kepramukaan ini tergolong dalam tokoh protagonis dengan karakter polos, lugu, pemalu, cengeng, manja, pesimis, dan penakut. Hal ini dapat terbukti dari perilaku tokoh yang digambarkan dengan sangat sempurna oleh penulis di dalam buku. Nah, tokoh Manda seringkali digambarkan menangis oleh penulis. Sifatnya yang cengeng, pemalu, pesimis, dan penakut juga dirangkum menjadi satu dalam sambungan cuplikan novel tersebut. Manda polos menjadi salah satu sahabat terdekat Sila, di mana tokohnya menjadi sorotan karena keunikan wataknya yang kekanak-kanakan namun baik hati dan toleran. Tokoh selanjutnya itu ialah Cut Faradillah atau yang dipanggil Icut. Icut adalah wanita muslimah asal Aceh dengan perawakan ramping nan manis. Logatnya yang khas terdengar lembut dan mudah dikenali layaknya seorang putri raja. Icut memiliki watak tegas, kuat,
sopan, dewasa, pantang menyerah, dan ambisius. Sahabat Sheila ini menjadi orang yang sangat dipercayai oleh sahabat-sahabatnya. Namun di tengah cerita tokoh ini menjadi sangat ambisius dan berkhianat. Walaupun begitu, pada akhirnya Icut kembali menjadi dirinya yang baik dan bersahabat. Oleh karenanya, Icut masih dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis. Berikut adalah beberapa bukti dari cuplikan novel Cahaya Cinta Pesantren. Harta wakaf tidak boleh diklaim sebagai harta keluarga meski sekadar membanggakannya di depan orang lain. Lanjut Icut menuruti jalan pikirannya. Itu terdapat di halaman 99. Cuplikan selanjutnya. Jadi, seharusnya ia paham dan mengundurkan diri meskipun dipilih karena ia tahu orang yang sebelumnya diutus adalah aku dan memang seharusnya aku atau salah seorang dari kami. Sebab yang menjabat sebagai bagian informasi dan komunikasi itu adalah kami. Bela Icut mendekati Hanum. Itu terdapat pada halaman 154. Nah, cuplikan pertama menggambarkan watak tegas Icut dan kedewasaannya dalam mengambil keputusan. Sifat sopan dan kuat juga tergambar melalui percakapan di halaman 99 tersebut. Nah, jika kita bandingkan dengan cuplikan kedua di halaman 154, tokoh Icut tentulah berbanding lurus. Pada dialog tersebut, Icut digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan egois. Namun, di balik konflik yang disebabkan oleh Icut ini, ia kembali menjadi sosok yang lebih baik di akhir cerita. Tokoh selanjutnya itu adalah Aisyah. Sahabat Sheila yang satu ini memiliki watak kocak, bijaksana, dan perhatian. Hal ini dapat dibuktikan dari percakapannya dengan tokoh lain dan cara berperilakunya yang kehati-hatian. Aisyah selalu menjadi penyemangat dan pemanis cerita. Candaan-candaan juga banyak datang dari tokoh ini. Tokoh selanjutnya itu adalah Rifki Al-Farisi. Ustadz muda alumni pondok pesantren berwajah tampan ini menjadi idaman setiap santri putri di pondok pesantren Al-Amanah. Mumtazah tahu nilai istimewa tertinggi dia dapatkan semenjak menempuh pendidikan di pesantren. Karakter dari Rifki sendiri adalah tegas, pandai, sederhana, pengertian, pekerja keras, serta setia. Dari cuplikan novel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Ustadz Rifki adalah sosok yang tegas dan pekerja keras. Nah, disebutkan pula dalam novel secara langsung bahwa Ustadz Rifki adalah lulusan terbaik di angkatannya pada saat kelulusan. Selain itu, kutipan kedua membuktikan bahwa tokoh ini memiliki sifat yang setia dan pengertian terhadap istrinya. Tokoh selanjutnya itu adalah Abu Bakar. Laki-laki dengan perawakan kocak ini memiliki sifat romantis, bodoh, pecundang, namun lucu. Abu yang dalam cerita novel telah jatuh cinta pada Sheila sejak pandangan pertama, memberikan bumbu-bumbu manis serta gambaran cinta segitiga yang sempurna antara Sheila dan Ustadz Rifki. Kutipan dari novel tersebut menjadi bukti bahwa Abu Bakar adalah sosok yang cemen dan kurang keberanian, terutama dalam menghadapi wanita idamannya. Meskipun begitu, Abu sebenarnya merupakan sosok yang romantis dan kocak. Semua itu dibuktikan dari kutipan-kutipan pada novel tersebut. Nah, tokoh selanjutnya itu adalah Haja Safrida Tarigan atau Mama Sheila. Mama Sheila tergolong dalam tokoh protagonis dengan sifat yang keibuan, cerewet, pemikir panjang namun lucu dan pemarah. Tokoh Mama sebagai seorang keturunan Medan yang keras digambarkan dengan baik oleh Ira Madan. Mengingat latar belakang penulis yang juga merupakan keturunan Medan sangat membuat gaya penulisan Cahaya Cinta Pesantren ini hidup dan nampak nyata. Sifat Mama yang cerewet namun keibuan dibuktikan dari cuplikan novel tersebut. Tokoh selanjutnya adalah Haji Abdullah Silalahi, yaitu ayah Sheila. Ayah Sheila digambarkan sebagai sosok pekerja keras, penyayang, dan pengertian. Tokoh teladan Sheila ini menjadi panutan anak-anaknya sejak kecil.
Dari kutipan-kutipan pada novel tersebut menggambarkan sifat tokoh Ayah Sheila yang sangat dikagumi oleh keluarga besarnya. Bahkan ketika sosoknya sudah tidak bernyawa lagi, Ayah Sheila masih dikenang sebagai tokoh panutan Haji Abdullah Silalahi dengan sifatnya yang kebapaan, telah memberikan rasa kekeluargaan yang kental pada novel Cahaya Cinta Pesantren ini. Tokoh selanjutnya itu adalah Muhammad Faris Audah atau anak Sheila. Faris adalah anak Sheila bernama Ustadz Rifki yang saat itu duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nah, tokoh ini merupakan sosok pemimpi yang memiliki cita-cita tinggi. Farid adalah anak yang gigih dan berkemauan tinggi serta sangat patuh kepada orang tua. Dari sosok cerita buah hati Sheila ini menjadi penutup manis novel Cahaya Cinta Pesantren. Meski hanya digambarkan di akhir cerita singkat, pembaca tentunya bisa menebak bagaimana nantinya sosok Faris akan tumbuh dewasa. Selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya itu adalah latar. Nah, latar yang pertama adalah latar tempat. Latar ini mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah novel karya fiksi. Dalam novel Cahaya Cinta Pesantren, latar tempatnya berada di Pondok Pesantren Al-Amanah Medan dan Tokyo, Jepang. Nah, latar yang kedua adalah latar waktu. Latar ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu dari novel Cahaya Cinta Pesantren ada pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Lantas, bagaimana dengan latar suasana? Latar suasana berhubungan dengan keadaan saat cerita fiksi sedang berlangsung. Jika kita cermati lagi kutipan tersebut, kita dapat menemukan bukti latar suasana dalam novel, yaitu suasana indah luar biasa, suasana dingin, dan mendung. Latar suasana lain yang digambarkan penulis dari novel ini adalah suasana sedih, bahagia, dan marah. Nah, selanjutnya, novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Pelaku utama sebagai teknik penyampaian gagasan dan ceritanya. Hal ini dibuktikan dari cara Ira Ramadan mengemukakan cerita melalui sebutan kata aku. Berikut ini adalah kutipannya. 6 bulan telah berlalu, waktu yang seolah berlalu secara diam-diam sehingga membuat diriku tidak menyadari telah melewatinya. Tanpa terasa, masa-masa menjadi pengurus asrama akan usai. Nah, dengan latar belakang pesantrenan, Ira Ramadan berhasil menyampaikan cerita secara baik melalui pemilihan sudut pandang yang tepat, bahasa ringan, dan pemilihan kata yang dikemas unik menjadi keunggulan tersendiri dari novel terbitan Tinta Medina ini. Selanjutnya, amanat dari novel Cahaya Cinta Pesantren itu adalah tidak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya. Segala sesuatu yang didasari rasa ikhlas akan terasa mudah ketika dikerjakan. Oke semuanya, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.